3 Maret 2021, Aimere. Sampai di Aimere sore kemarin, kami langsung menuju ke pelabuhan untuk mendapatkan info tentang keberangkatan kapal ke Kupang. Lalu, kami langsung menuju penginapan, taruh barang, dan sore itu juga langsung cari makan malam, agar kami bisa beristirahat lebih awal, karena besoknya kami harus bangun lewat tengah malam. Dan hari ini, perjalanan pun berlanjut. Hai pagi guys, jumpa lagi bareng kita berdua. Istri saya Foni Dan suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. Maafkan suara kita yang agak berubah ya, karena ini jam 2:30 pagi coy. Jadi kamu tadi malam tidur jam 11 dan sekarang bangun pukul 2. jam 2 tadi udah, tapi ya kita mau ke pelabuhan lagi. Nggak tahu sih apakah beneran harus apa jam 3 apa ini ya. gimana. Soalnya katanya kalau yang katanya kapal sudah sadar jam 3 pun kita belum dengar apa-apa dari tadi. Jadi ya nggak tahu, bingung juga sebenarnya. Kita akan cek langsung aja ke pelabuhan. Bentar lagi kita ke sana kok. Kalau ternyata tidak seperti yang mereka bilang, udah tahu deh. Ya udah, So, ya kita sampai jalan nanti. lagi ke pelabuhan. Bye guys. Halo guys, jadi sekarang sudah jam 3:30 dan itu kapalnya baru aja mendarat kalau bisa lihat. Jadi dari tadi kita cuma nunggu, tapi untungnya kita ada sama abang-abang ini, kita ngobrol juga, banyak dikasih informasi juga. Nah jadi ya percuma juga kita tadi bangun jam 2, keluar dari hotel jam 3, ternyata ya kapalnya aja masih baru mendarat dan ya baru berlabuh, bukan mendarat, sorry. Mendarat pesawat. Ya maklum kurang tidur guys. Nah, jadi ya gitulah, tuh kapalnya baru mendarat, jadi semoga sebentar lagi kita bisa naik, dan kayaknya penumpangnya akan sangat sepi karena nggak tahu kelihatan atau enggak. Ya jadi gitu. Ya penumpangnya sepi, jadi mungkin nggak perlu rebut-rebutan tempat di kapal. So let's see. Kita juga belum beli tiket karena katanya kapalnya baru bisa tiketnya baru bisa dijual kalau kapal sudah mendarat. So ya bye. Ya iya ini warungnya. Kita nginep di warung-warung gitu. Oke. Oh. Ini tiket di sini. Di barat. Sudah bisa beli tiket. Motor? Motor? Iya. Nama Ricky. BA 6698 QP 2. Iya ngecek. Poni. Oh. 5 1 2 3 4 5. $2.000 ada. Oke guys, jadi untuk di sini
Kalau dari kemarin kan kita setiap kendaraan langsung sama penumpang kedua-duanya. Tapi di sini ternyata kendaraan hanya dapat satu orang yang si pengendara, dan buat penumpangnya harus bayar lagi. Jadi kita kena totalnya 572 seperti itu. Oke, jadi ya ini agak berbeda. Dan dengan ini kita udah bisa naik ke kapal. Oke. Sudah bisa masuk, Pak? Belum ya, Pak? Nyebrang, Pak. Sudah Iya, tiket? sudah, Pak. Saya minta tiket. 2 orang ya? Iya. Ya, silakan, Pak. Oh, sudah boleh, Pak? Oke, silakan. Ah, ini nih. Sudah. Ini sih. Ke depan, Pak? Ya. Meski kami masuk dari awal, di dalam kapal ternyata sudah ada banyak kendaraan terparkir. Menurut info yang kami dapat, kapal ini mempunyai rute dari Sumba ke Aimere, lalu menuju Kupang. Jadi, kendaraan ini adalah yang berasal dari Sumba menuju Kupang. Setelah si BCX terparkir dengan aman, kami langsung naik menuju ruang penumpang. Situasi kapal ini agak sedikit berbeda dari kapal-kapal sebelumnya yang sudah kami naiki. Tempat duduk yang disediakan tidak terlalu banyak. Lebih banyak tempat tidur yang disediakan bagi penumpang. Mungkin karena perjalanan kapal ini yang durasinya cukup lama. Halo guys, saat ini kita sudah di kapal. Dan karena penumpang yang memang sepi, jadi kita punya banyak tempat kosong sih. Jadi bisa punya tempat tidur dan ya lumayan lah karena kalau tadi kita tanya sama yang penumpang-penumpang yang lain, kita sempat ngobrol, katanya ini kemungkinan sampai ini jam 12 malam nanti. Jadi ternyata nggak sampai 24 jam, nggak sampai 20 jam, sekitar 18 jam gitu. Ya semoga saja tidak terlalu lama.
Dan ya beruntung sekali bisa dapat tempat tidur seperti ini, jadi ya nggak bisa tidur lah intinya selama perjalanan. Oke, bagaimana Bu? Semoga hari ini lautnya tenang guys, seperti waktu kita ke Labuan Bajo. Ya semoga seperti itu sih. Sampai Labuan Bajo 8 jam lautnya tenang banget. Ya semoga saja. Well, sekedar buat informasi, kondisi kapalnya sih agak jorok ya sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi. Jadi oh ya, tadi kita udah beli nasi, ada beli nasi kotak begitu, satunya 10.000. Kita beli dua jenis, jadi yang satu katanya bisa tahan sampai malam, ada yang cuma tahan sampai siang. Yang ada pakai sayur, pakai kuah gitu, cuma bisa tahan sampai siang, yaitu buat makan siang kita nanti. Buat makan malamnya kita pakai yang itu, yang ada sayurnya. So buat bekal sudah ada, air minum sudah kita beli juga. Sekarang tinggal menunggu kapalnya mulai jalan. Sekarang masih jam berapa ya? Masih jam 5. Iya deh, jam 5 lewat seperempat, jam 5 lewat 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan segera berangkat, mudah-mudahan cepat langsung berangkat buat jalan ke Kupang. Yeay, bye. Halo guys, ini sekarang pukul jam 7 pagi, dan ini kita kapal baru jalan jam sekarang. Tadi kita tidur itu siap ya. Iya, gila, kita udah ketiduran dari tadi, dan ini baru kebangun gara-gara pengumuman kapal baru berangkat. Well, kita mungkin gimana ya? Mungkin maksud orang yang dari pelabuhan kemarin itu bahwa kita harus datang jam 3 itu mungkin dalam keadaan normal ketika nggak pandemi kali ya, orang lagi rame. Jadi kita harus cepet-cepetan beli tiket. Kalau sekarang ini sih tadi mungkin kalau kita datang jam 5 ke sini pun masih oke kayaknya. Iya. Ya, begitulah. Dan ya di sekeliling kita sih sekarang sudah lebih rame, sudah lebih banyak penumpang baru yang naik. Ya, tapi masih banyak tempat kosong juga sih. Jadi, well, mungkin privilege-nya kalau kita datang lebih awal tadi ya kita bisa milih mau tidur di mana. Ya, sudahlah. Kalau gitu, ini kapal sudah segera mau berangkat. Dan semoga kita bisa tertidur kembali. Karena perjalanannya baru akan dimulai guys. Iya, kita udah ketiduran. Oke lah, kalau gitu, bye-bye. Dan disinilah drama bermula. Halo guys,
selesai pemeriksaan tiket, saya langsung keliling dan ternyata ada satu ruangan yang memang pintunya kecil, nggak kelihatan, ya nggak jelas, nggak terlalu jelas. Lalu saya lihat ada orang keluar masuk dari situ. Lalu saya masuk, ternyata ada ruangan yang mirip juga sama ruangan yang tadi, tapi ini slightly lebih bersih lah. Dan yang terpenting ada AC-nya coy. Jadi di sini lumayan adem, sejuk, dan itu ada jendela. Jadi kita bisa ngelihat langsung ke depan, lewat jendelanya, bagaimana cuaca di depan segala macem. Jadi ya akhirnya kita pindah ke sini. Cuman ya kalau tadi kita pas di sebelah colokan, jadi kalau mau ngecas apa-apa gampang. Kalau sekarang nggak tahu di mana ada. Karena di depan dia ada colokannya. sediain tempat colokan masing-masing. Oh, yang di depan? Iya, ada rak-raknya deh kayaknya. Oh, oke. Ya di sini nggak ada. Ya, oke lah, minimal Pokoknya agak di adem sini dikit. better udaranya deh. Soalnya di situ juga ada tulisan tuh. Oh ya, di sini dilarang merokok. Jadi nggak bercampur-campur guys. Oke, baiklah. Kita Mau makan dulu. ya, Foni sih udah mau sarapan. Saya masih agak kenyang. Paling saya mau ngemil goreng pisang sisa sore kemarin. Habis itu mau mudah-mudahan bisa lanjut tidur lagi. Oke. Oke guys, jadi ternyata di ruangan VIP ini ada penambahan biaya. Ini kita baru dikasih tahu sama abangnya. Padahal tadi waktu kita beli tiket sih sebenarnya nggak ada dibilang yang mana ekonomi, yang mana VIP. Kita cuma beli tiket cuma satu. Kalau begitu sesuai tempatnya aja Pak. Kalau begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kita harus bayar ditambah di sini ya nggak apa-apa. Ya, jadi katanya kita per orang nambah 50.000 ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi kita akan biar di stay di sini aja karena kan kita nggak tahan juga bau rokok. Jadi mending di sinilah ya daripada di belakang ekonomi. Oke, jadi next mungkin kalau teman-teman ada yang mau naik ke sini, mungkin waktu beli tiketnya dipastiin dulu mau di ruangan VIP. Oke, see, bye bye. Oke, setelah dipikir-pikir sebenarnya agak ngerasa aneh juga sih ya. Maksudnya kalau memang ada perbedaan kelas, harusnya kan kita waktu beli tiket langsung ditawari. Soalnya tadi saya cuma beli tiket, waktu saya yang beli tiket saya cuma datang bilang oh mau nyebrang, langsung dikasih tiketnya harga sekian. Nah, kalau memang ada perbedaan kelas kan harusnya dari loket sudah kasih tahu mau tiket yang kelas mana Pak, harusnya kan seperti itu. Dan ya begitulah, dan agak aneh juga sih kita dimintai 50.000 per orang, tapi ketika kita tanya bukti pembayaran mereka nggak bisa kasih. Ya kami tidak mau berburuk sangka, tidak mau curiga-curigaan, dan ya kami memang prefer lebih stay di ruangan ini daripada di luar. Dan kami sih sebenarnya nggak masalah nambah 50.000 per orang buat bisa stay di ruangan ini, karena kan perjalanan masih panjang, ini masih pagi ya, jadinya seperti itu. Ya cuman ya ngerasa sedikit aneh aja. Balik lagi poinnya itu, kenapa dari loket tidak ada pemberitahuan bahwa ada perbedaan kelas. Kalau memang dari awal dikasih tahu, kami pasti akan langsung pilih yang kelas ini yang ada AC-nya ini. Tapi yang kedua itu ketika kami diminta penambahan kok nggak ada bukti pembayaran. Ya itu aja sih, nggak mau berpikiran buruk, nggak mau mikir aneh-aneh, pungli atau apa segala macam. Ya kami nggak tahu, nggak mau menuduh lah, pokoknya intinya tidak mau menuduh, tidak mau memfitnah. Yang penting ya kami merasa nyaman di ruangan ini, kami mintain tambah ya kami tambah uangnya. Semoga aja ini memang benar-benar resmi dan uangnya memang masuk ke ASDP Ferry. Jadi ya ujung-ujungnya buat negara juga.
Berdasarkan hal ini, kami pun berinisiatif untuk memberikan saran via story dan DM di Instagramnya ASDP, agar sebaiknya disediakan bukti pembayaran resmi untuk penumpang yang ingin pindah kelas di atas kapal. Ternyata respon dari admin Instagram ASDP sangat cepat. Bahkan mereka langsung menyampaikan kepada kapten kapal kami saat itu juga. Jadilah saat kami sedang tidur, tiba-tiba kami dibangunkan dan ditanya perihal isi DM kami tersebut. Bagaimana kelanjutan drama ini? Bagaimana ceritanya hingga kami dipanggil ke ruangan kapten gara-gara masalah ini? Tunggu di video berikutnya ya!